mendengarkan podcast ini. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita menemukan banyak kisah mengenai umat pilihan Tuhan, khususnya tokoh-tokoh Perjanjian Lama, kekasih-kekasih Tuhan yang selalu ditolong oleh Tuhan sehingga dapat meloloskan diri dari berbagai ancaman, dari berbagai malapetaka dan bahaya. Kisah hidup Abraham, Ishak dan Yakub penuh dengan tindakan Tuhan yang meloloskan mereka dari berbagai bahaya, malapetaka, dan ancaman. Bangsa Israel dilepaskan Tuhan dari cengkeraman Firaun dengan 10 tulah yang ditimpakan kepada bangsa itu. Laut Kolsom dibelah, tembok Yeriko diruntuhkan. Dan banyak hal ajaib yang Tuhan lakukan sebagai pertolongannya kepada umat pilihan. Sadrak, Mesah, Abednego yang dibakar dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat dari biasa, tidak membuat sehelai pun rambut Sadrak, Mesah, Abednego terbakar. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi tidak ada satu luka, satu parut pun, satu goresan pun tidak ada di dalam kulit tubuh Daniel. Karena Tuhan meloloskan Daniel dari ancaman. Berbeda dengan kisah-kisah dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru kita menemukan umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang tidak ditolong Tuhan, tidak diloloskan dari malapetaka dan ancaman. Yakobus, murid Tuhan Yesus yang kekasih, masuk penjara dipenggal kepalanya. Petrus masuk penjara, sempat diloloskan. Tapi akhirnya pula Petrus mati dengan tragis, dengan disalib kepala di bawah. Thomas menurut tradisi gereja mati dengan digoreng dalam belanga panas. Paulus sendiri mati dipancung. Stefanus mati dilempari batu. Seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Seakan-akan Tuhan kalah dari kekuatan dewa-dewa Roma. Seperti dewa Hermes, dewa Zeus. Sangat berbeda, saudara. Dan kalau kita membaca sejarah, penderitaan bangsa Israel bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, peristiwa Pentakosta terjadi di Yerusalem sekitar tahun 30. Selama ratusan tahun, orang-orang Kristen gereja mula-mula menghadapi aniaya yang begitu hebat. Tuhan tidak meloloskan mereka dari bahaya dan ancaman. Orang-orang Kristen yang dimasukkan ke dalam kandang binatang buas, tercabik-cabik mati. Orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup dan mati. Sangat berbeda. Ada apa di balik hal ini, saudaraku? Ada apa di balik fenomena ini sebenarnya? Saudara, kekristenan bukanlah kekristenan yang mau menampilkan kejayaan lahiriah dan kemuliaan duniawi.
Kekristenan berbeda dengan agama-agama samawi lain. Ada 3 agama samawi besar. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Agama Yahudi tahun 1440 sebelum Masehi. Agama Kristen abad 1. 600 tahun kemudian baru ada agama Islam. Ini agama samawi. Kalau Musa masih menunjukkan keunggulannya yang membelah Laut Kolsom, yang batu bisa mengeluarkan air ketika dipukul oleh Musa, tongkatnya diangkat, Amalek bisa dikalahkan. Tetapi kalau kekristenan, saudara, ditampar pipi kanan harus memberi pipi kiri. Tidak ada kejayaan kemuliaan lahiriah, tidak ada kejayaan kemuliaan duniawi. Lalu apa keagungan kekristenan? Kalau agama samawi lain ditunjukkan keperkasaannya, kekuatannya, kalau perlu dibantu pakai pedang untuk menunjukkan keperkasaan Allah dan agamanya. Tetapi kalau Kristen, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ada apa ini? Pesan apa yang kita bisa peroleh di balik fenomena ini? Kekristenan bukanlah keyakinan yang menawarkan kejayaan dan kemuliaan duniawi. Lukas pasal 9 ayat 57 dan ayat 58. Lukas 9 ayat 57 dan ayat yang ke-58, saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Mengapa orang ini mau mengikut Tuhan Yesus? Pada waktu itu Tuhan Yesus mengadakan mukjizat. Orang sakit disembuhkan, saudara. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, memang itu sebagai tanda. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya. Orang kusta ditahirkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bukan orang miskin dibuat kaya. Buta melihat, timpang berjalan, orang kusta tahir, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bukan kejayaan lahiriah, bukan kemuliaan duniawi. Orang ini mengikut Tuhan Yesus karena mau mendapat keagungan, kemuliaan dari seorang yang diakui sebagai nabi. Dan yang diharapkan bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi jagoan yang melepaskan orang-orang Israel dari penjajahan Roma. Jadi bisa dimengerti kalau orang ini berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan jawaban Tuhan Yesus memberitahu kepada kita motivasi apakah yang ada dalam hati orang ini. Mari. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tidak ada jaminan memiliki kemuliaan duniawi. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Miskin, jalan kemiskinan, kehinaan, direndahkan, ketidakberdayaan. Kekristenan inilah yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada orang tersebut. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pernahkah saudara mempersoalkan apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan? Apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dalam proyek keselamatannya? Apa sebenarnya? Kita harus kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang diajarkan Tuhan Yesus mula-mula.
Tuhan Yesus tidak membawa agama, sama sekali tidak bermaksud membangun agama. Tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan jalan hidup. Kita harus kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di dalam kekristenan ada 3 substansi penting. Yang pertama, saudaraku, kebenaran. Agama Kristen bukan agama hukum, bukan agama peraturan, bukan agama syariat, tetapi kebenaran. Kebenaran berbicara mengenai pengertian siapa Allah, siapa manusia, dan bagaimana relasinya. Kalau kita belajar Injil oleh pimpinan Roh Kudus, kita akan menemukan rahasia-rahasia Allah yang membuka pengertian kita untuk mengenali siapa Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan kepada siapa anak itu memberitahukan. Saudaraku, kebenaran itu pengertian. Catat bahwa kebenaran itu bukan ilmu tapi jiwa. Bukan ilmu tapi nafas. Ini sama dengan Injil itu bukan ilmu tapi jiwa. Nafas. Kalau saya boleh menggunakan kata teologi yang benar itu bukan sekedar ilmu, tapi nafas, jiwa. Teologi yang benar akan memiliki nafas yang mengubah orang yang berteologi itu bernafas berjiwa Allah. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah, kuasa Allah. Saudara harus mengerti Injil. Kalimat berikutnya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Belajar Injil itu bukan sambilan. Belajar Injil itu segenap hidup kita. Bukan di sekolah Alkitab saja. Mestinya gereja itu sekolah Alkitab, di mana semua kebenaran Injil harus diajarkan. Oleh sebab itu, saudara, 3 wilayah hidup ini jangan ditambah, juga jangan dikurangi. Pertama, keluarga. Kedua, pencarian nafkah, bisnis, tempat kerja, kerjamu, usahamu. 3, gereja. Tentu gereja harus menjadi tempat di mana Injil diajarkan. Itulah sebabnya, saudara, ada suara kebenaran. Anda akan menyesal suatu hari Anda mati, Anda tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah tidak mungkin kelakuannya benar. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata firman Tuhan. Saya tidak bermaksud mau membanggakan diri, saudara. Saya tiap hari berdoa. Bukan 1 jam, kadang-kadang berjam-jam. Karena itulah hidupku. Jam 1 pagi, jam 2 sampai jam 3. Terus, itu hidupku. Ada satu pertanyaan yang saya kemukakan. Tuhan, sebenarnya apa yang kau kehendaki? Jangan saudara berpikir kita mengadakan kebaktian seperti ini, nyanyi-nyanyi, Tuhan sudah dipuaskan. Tuhan macam apa?
yang hanya disenangkan dengan kebaktian atau liturgi semacam ini. Saya tanyakan apa yang kau inginkan Tuhan. Suatu malam jam 3 kurang seperempat saya mulai berdoa. Sekitar jam 4 kurang seperempat, setelah 1 jam kira-kira, ada suara di hati saya. Ketika saya berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki? Suara itu berbunyi, ajarkan apa yang ku ajarkan. Ajarkan apa yang ku ajarkan. Inilah yang membuat saya mau se-orisinil mungkin apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lalu saya bagikan kepada jemaat. Dan kalau kita mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan, tidak mungkin kita nggak berubah. Ada nafasnya, ada jiwanya di situ. Bukan hanya mentransfer pengetahuan teologi. Di dalam Injil itu ada kebenaran yang oleh pimpinan Roh Kudus, saudaraku, akan mencerdaskan pikiran kita untuk memahami pikiran perasaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, jangan jadi sambilan. Bahkan bukan berlebihan. Kalau misalnya saudara ada di bidang IT, Anda mengenal kebenaran lebih dari IT di bidangmu. Kalau engkau seorang tenaga medis, engkau memahami Injil atau kebenaran lebih dari dunia medis yang kau gumuli. Kalau Anda seorang praktisi hukum, Anda mengenal Injil kebenaran lebih dari masalah hukum yang menjadi bidang saudara. Ini menyangkut nasib kekal kita. Dan saya bertanggung jawab untuk mengajarkan Injil yang murni. Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang nanti pada akhirnya, kalau kita benar-benar mendengar Injil yang benar itu, akan melahirkan orang-orang yang karakternya agung. Orang-orang yang karakternya mulia. Bukan hanya menjadi orang baik. Banyak orang baik di luar gereja. Dan faktanya memang ada orang-orang lebih baik dari orang-orang Kristen sendiri. Tetapi kalau saudara belajar Injil yang murni, Injil bukan hanya ilmu, tetapi jiwa, nafas. Nafas Injil adalah pribadi Allah. Saudara akan memiliki keagungan. Oleh sebab itu orang seperti saya ini dan semua pelayan-pelayan Tuhan harus punya keagungan, kemuliaan dari kehidupannya setiap hari. Tanpa hal itu gak ada yang bisa dicontoh. Ini beratnya pelayanan. Bukan hanya bisa berbicara tentang teologi, tapi hidupnya harus memancarkan nafas atau jiwa Injil itu yang sama dengan nafas atau jiwa Allah sendiri. Harus. Orang-orang Kristen yang teraniaya hebat secara lahiriah, tidak memiliki kemuliaan, secara lahiriah tidak punya kejayaan, tapi keagungan pribadi Yesus ada dalam hidup mereka. Sehingga orang-orang percaya pada waktu itu. Dan mestinya sampai hari ini bisa disebut Kristen. Artinya Christ-like atau to be like Christ, seperti Kristus. Jadi kalau kita mengadakan kebaktian dengan segala aktivitasnya seperti hari ini, tidak membuat orang bermental agung, bermartabat anak Allah, rugi kita. Rugi. Untuk apa? Jangan berpikir Tuhan senang dengan sajian puji-pujian seperti ini. Nyanyian ritual seremonial seperti ini. Yang dikehendaki Tuhan itu batinnya. Sikap batinnya. Yang akan terekspresi dalam tindakan yang mulia. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap tindakan keputusan yang kau ambil agung. Bukan hanya jujur soal uang,
bukan hanya kudus soal moral, moral perilaku, moral seks, tapi dalam segala hal agung, mulia. Dan itu yang membuat saudara, dikatakan firman Tuhan, menjadi seperti bintang-bintang di cakrawala. Mungkin saudara telah berbuat banyak kesalahan di masa lalu, tapi Tuhan masih beri kesempatan saudara hari ini untuk berubah dan bertobat. Ingat, agung, mulia. Dan hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah atau sederhana. Saya tidak bisa merubah saudara. Nanti substansi yang ketiga dalam kekristenan adalah hubungan langsung. Setiap saudara harus memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Jangan berharap datang ke gereja mendengar khotbah Erastus engkau berubah. Belum. Anda harus memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Ini hal yang mutlak yang harus saudara lakukan. Kebenaran saudaraku. Tuhan berkata, I am the truth. Aletheia. Akulah kebenaran. Tapi di bagian lain Tuhan berkata, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, hidup keagamaanmu di kayu sunyi. Mengenal pribadi Tuhan, aletheia, kebenaran yang bertalian dengan pemahaman secara kognitif. Dikatakan Tuhan itu logos, word, hikmat. Tetapi dari pengetahuan tentang Tuhan ini menjadi perilaku kita di kayu sunyi. Kebenaran yang diperagakan. Kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saudaraku. Inilah maksud keselamatan itu diberikan. Coba kembali dibaca Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, yang menyelamatkan, yang mengubah. Bicara soal keselamatan, jangan hanya berpikir nanti kalau mati, terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Injil itu hari ini, today. Injil itu sekarang, present. Jadi keselamatan bukan hanya nanti, tapi hari ini. Dan orang yang benar-benar mengalami proses keselamatan pasti memiliki gejala, memiliki buah, memiliki bukti dari keselamatan itu. Kalau hanya menjadi orang baik, belum tentu dia selamat. Keselamatan itu mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Dan orang yang sungguh-sungguh memasuki proses keselamatan, orang-orang yang kelakuannya jadi agung dan mulia. Bukan untuk kebaktian, nyanyi lalu sudah puas. Enggak, Anda harus berubah. Jadi manusia agung, manusia yang mulia. Sehingga saudara menjadi seperti bintang-bintang di cakrawala. Artinya bagaimana kehidupan Tuhan Yesus saudara dan saya peragakan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makanya kalau pengertian Anda mengenai Injil miskin, Anda nggak mungkin selamat. Orang tidak mungkin selamat kalau tidak mengerti Injil. Nah, banyak orang memahami Injil yang namanya kabar baik. Hanya Yesus juru selamat. Siapa yang percaya selamat. Itu belum isi Injil. Itu baru judul. Baru judul sudah ngaku tahu. You tahu Injil itu apa? Tahu. Kabar baik. Maksudnya apa? Yesus juru selamat. Kalau kita percaya kita selamat. Kita sudah percaya nih Pak. Jadi selamat. You baru punya judul, tidak punya isi. Maka Injil harus diajarkan tiap minggu di sini. Duniamu cuma 3. 1, keluarga. Betul? 2, cari nafkah. 3, gereja, jangan cari yang lain. Ini ada bapak-bapak usia 50 tahun, jenggotnya udah putih, cari Pokemon.
Kemarin remaja-remaja di sini, Curiosity, saya bicara mengenai Allah Tritunggal, mengenai kekristenan, supaya mereka mengerti Kristen itu unggul. Supaya tahu Kristen itu luar biasa. Janganlah kita sampai pindah agama, bodoh bener. Kristen itu luar biasa, saya ajarkan. Cari Tuhan, anak-anak pun juga diajak cari Tuhan. Belajar yang rajin, harus jadi juara sekolah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus belajar Injil, Aletheia. Kristen yang benar itu Kristen yang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kita mau berubah supaya dari tempat ini lahir orang-orang yang agung dan mulia. Orang-orang akan mencium bau harummu, mencicipi keindahan hidupmu. Karakter Kristus terwujud. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu pertama, kebenaran. Yang kedua, batinia. Memang bicara soal keadaan batin, itu tidak bisa dilihat. Nggak bisa. Tetapi, seperti yang tadi saya katakan, ini semua berkaitan. Ekspresi, terjemahan dari manusia batiniah yang baik, itu pasti dirasakan orang di sekitarmu. Nanti mertua-mertua akan melihat menantu-menantunya berubah. Ada apa ini menantuku? Kok beda? Menantu-menantu melihat mertua-mertua berubah. Anak-anak akan berubah. Orang tua akan lihat anak-anaknya berubah. Anak-anak melihat orang tua berubah. Pembantu-pembantu lihat nyonya tuannya berubah. Supir-supir merasa tuannya berubah. Dicicipi orang berubah. Batinia. Kalau di gereja tidak kelihatan, saudaraku, sering terjadi penipuan di gereja ini. Seperti yang saya katakan minggu lalu. Wah, kalau di gereja, hari-hari telah kulalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Waduh, mantep bersamamu Tuhan. Saya mau tanya, tiap hari bersama Tuhan nggak, saudara? Amin apa? Ini jawaban amin ini nggak jelas, absurd. Amin, amin ya atau amin tidak ini? Wah, kalau di gereja, hari-hari telah kulalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Waduh, itu kalau ibu-ibu sampai goyang-goyang begini-begini. Bersama Tuhan nggak? Jangan-jangan 30 menit pun Anda nggak sediakan waktu ketemu Tuhan. Tapi kalau ke Mangdu, pergi ke mall, muter-muter supermarket, wah, seharian. Pulang-pulang cuma bawa seikat kangkung. Cuma dia malu aja nggak belanja, dia beli kangkung 1 ikat. Sampai di jalan kangkungnya dibuang. Wah, kalau di gereja bersama malaikat di surga nyanyi, wah, air matanya berdinang-dinang. Pura-pura semua. Dia ciptakan frekuensi itu. Apalagi kalau worship leadernya juga pinter ngarang-ngarang itu. Wah, Allah ada di sini, saudaraku sekalian. Rasakan. Itu bohong. Saya bukan anti menyembah bahasa roh segala macam ya. Tapi keagungan kebaktian seperti ini tidak akan memuaskan hati Tuhan kalau hari-hari kita tidak berjalan dengan Tuhan. Wah, kalau di gereja bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian. Wah, tiap hari bersama malaikat Tuhan ya. Kalau tidak, malaikat mana yang mau bersama kamu mendadak? Malaikat yang benar tidak mungkin begitu. Kalau tiap hari bersama kuntilanak, ini pasti ada bapak-bapak hidupnya nggak benar di sini. Bergaul nggak benar, ibu-ibu juga pergaulannya nggak benar. Begitu di gereja bersama, awas loh, mulutmu itu loh, jangan nyanyi.
Daripada nyanyi sudah membohongi Tuhan. Batiniahmu tidak benar. Dan banyak orang sudah biasa nyaman dengan kebohongan seperti itu. Saya juga tidak bermaksud saudara berkata, ya kalau begitu saya nggak mau gereja lagi. Minggu depan saya nggak mau gereja lagi. Sebelum saya suci saya nggak mau ke gereja. You nggak suci sampai mati. Berjuanglah saudaraku. Berjuanglah. Kalau saudara berusaha untuk sungguh-sungguh membenahi manusia batinnya, itu nanti saudara akan belajar terus untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Setiap butir itu harus dipersoalkan. Setiap butir, setiap ide yang muncul di pikiranmu, setiap keputusan-keputusan harus diperkarakan. Ini berkenan enggak? Ini berkenan enggak? Tidak boleh abu-abu, kita lewat saja. Orang tidak pernah bisa hidup benar. Satu hal juga yang Tuhan ajarkan kepada saya yang saya bisa bagikan. Kita harus berani berprinsip begini. Hari ini adalah hari pertama saya hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. This is my first day living in His perfect holiness. Hari ini hari pertama. Itu Tuhan juga yang mengajar saya doa jam 1:30 atau jam 1 pagi atau ya kira-kira itu. Tuhan mengajar, jadikan ini hari pertamamu untuk hidup suci. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya mulai berkata, Tuhan ini hari pertamaku untuk hidup suci. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tapi pasti ada salahnya juga, iya. Lalu dibereskan kesalahan itu. Temukan di mana letak kesalahannya. Temukan di mana engkau jatuh. Dan jangan ulangi lagi besok. Katakan lagi, ini hari pertama aku hidup suci. Tiap hari, saudaraku. Itu luar biasa. Nanti Anda akan melihat setiap butir-butir ini jadi clear. Ini salah atau benar. Pastikan dosa yang tidak kelihatan saja, yang hanya dalam batin, kita perkarakan. Apalagi tindakan yang sudah dalam bentuk kelakuan yang bisa dilihat orang. Ini biasakan, saudara. Lalu yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah, menurut saya ya, ini subjektif ya, saudara boleh ikuti, boleh tidak. Anggaplah hari itu hari terakhir. Jadi satu sisi kita berkata, ini hari pertama aku hidup suci. Tapi berpikirlah bahwa nanti jam 12 malam aku meninggal dunia. Jadi jangan sisakan dosa. Setiap kesalahan harus diakui dan ditobati dan dibereskan. Nanti hidup saudara akan makin hari makin bersih. Dan kita akan bisa menghayati perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, you must be perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu harus sempurna, mungkin kita bisa sempurna. Bisa kita bisa sempurna. Kalau kita menganggap sempurna hanya di surga, Anda memandang Tuhan Yesus itu penipu atau pembohong. Jelas Alkitab mengatakan bahwa kamu dipanggil untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bukan di surga nanti, sementara kamu hidup. Kalau Bapa di surga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan nanti, sekarang ini. Lakukan ini, saudaraku. Berjuanglah. Sampai saudara mengalami satu pertumbuhan yang sangat berarti. Dan saudara bisa mengerti bahwa sempurna itu mungkin. Seperti yang saya katakan waktu yang lalu, bahwa sempurnanya Allah bukan sempurnanya kita. Tapi sempurnanya saudara bukanlah sempurnanya orang lain. Setiap kita memiliki keadaan yang berbeda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Anda tidak akan mengalami pencobaan-pencobaan yang melampaui. Tidak akan ada pencobaan yang melampaui. Kekuatan di setiap ini pasti Anda bisa nilai bagus. Pasti ada nilai 100. Oke, kalau 100 lebih 90. Mungkin yang lain kasusnya sama, soal apa? Duit misalnya. Tapi persoalannya lebih berat. Yang diberi banyak dituntut banyak. Mungkin kasus
sesuatu, Anda bisa dapat nilai 90. Kalau nilai tertinggi 90 atau 100. 100 Tuhan, Anda bisa 90. Orang lain kasusnya sama, uang. Atau soal seks, tapi pergumulannya beda. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Soal tadi misalnya soal seks, dia digodai perempuan, cantik bintang film. Kalau dia perempuan, tapi bukan bintang film, nenek-nenek. Misalnya, beda kan? Tapi sama soal seks. Menang enggak? Nah, kakek-kakek seperti ini kan cobaannya juga ada. Bukan bintang film, tapi nenek-nenek. Beda saudara juga punya. Kakek-kakek juga saudara ini. Tapi godaannya bintang film, beda. Kalau kakek yang satu ini tidak sekuat saudara. Anda lebih kuat, maka godaannya bintang film. Ini tadi. Ini. Anda ngerti maksud saya? Masing-masing orang itu punya godaan yang beda. Tapi nilainya harus tinggi. Jadi sempurnanya A dengan sempurnanya B itu beda. Kalau saya beri contoh ini kan baru Anda tahu kan. Yang satu godaan uang misalnya, D, duit. Yang satu godaannya sekitar beberapa belas juta, yang sana miliar. Yang satu bicara soal suap, kalau yang satu penipuan, bisa macam-macam. Tapi tetap nilainya harus bagus. Sempurnanya si A dengan sempurnanya B, batiniah. Sangat batiniah sifatnya. Nah, kalau batiniah kita digarap oleh Tuhan, saudaraku, maka saudara akan bisa melihat bagaimana orang menjadi agung. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Seorang seperti Rasul Paulus, dia tidak berhenti, saudaraku, mengalami proses pendewasaan. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah lulus, tidak perlu diproses lagi. Semua kita harus terus mengalami proses sampai menutup mata. Dan ketika kita menutup mata, kita didapati berkenan dan memuaskan hati Tuhan Yesus. Disinilah Anda sekolah. Di sini Anda belajar. Yang ketiga, hubungan langsung. Kerinduan hati Tuhan. Setiap kita mengalami Tuhan langsung. Suatu hari Anda tidak mengundang saya berdoa untuk toko saudara. Saudara doakan sendiri. Jangan dikit-dikit pendeta, dikit-dikit pendeta. Anda menyandera diri saudara sendiri. Dan disandera oleh pendeta-pendeta. Hidupmu tergantung kepada manusia. Saya bukan pendeta malas yang tidak mau mendoakan. Tapi saya berharap saudara sekalian bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Saudara mau mendoakan rumah, doakan sendiri. Kalau dulu rumah ada setan, cari pendeta, cari tim pelepasan. Kenapa enggak saudara sendiri? Wah, enggak bisa Pak Pendeta. Kenapa? Setan di rumah saya besar banget Pak. Ini harus cari pendeta yang gemuk juga Pak. Setan enggak takut pendeta gemuk atau kurus. Saya beri satu hal yang ini merupakan pengalaman. Kalau hidup kita ini kotor, kita ngusir setan juga enggak berkuasa. Ada takutnya. Tapi kalau hidup kita bersih, kita nggak ada takutnya. Dan menurut saya nggak usah diusir. Anda datang satu rumah, hidupmu bersih, malaikat-malaikat menyertaimu. Setan udah takut sendiri, saudara. Nah sekarang ini banyak orang tersen takut setan. Bagaimana sih lo? Roh yang ada padamu lebih besar. Saudara itu memiliki roh yang lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saudara harus hidup kudus. Dan untuk itu saudara harus punya hubungan langsung. Dari hubungan langsung itu ada impartasi saudara. Istri saya ada, dia tahu. Saya tiap hari saya berdoa. Bisa berjam-jam.
Saya kalau berdoa ya, saya mojok gitu di ruang tempat tidur, di ruang kamar istri saya tidur. Ya, saya suka nyanyi pelan-pelan gitu, takut ganggu dia tidur. Haleluya. Nanti bunyi gitarnya cerai karena nggak ada bunyi lagi. Saya lihat ya, oh tidur. Haleluya. Dia sekarang sering keluar kota. Kalau pas nggak ada, wah, saya nyanyi kenceng. Haleluya, sekenceng-kencengnya. Haleluya. Saya kira tetangga itu pasti dengar. Kan rumahnya dekat-dekat. Depan saya ada jalan. Jalannya bisa 2 mobil. Itu pasti baca lewat, denger. Sekarang gantian saya, haleluya, jam 2, jam 3 pagi. Saya hajar aja, haleluya. Tapi kalau istri saya ada, gak berani saya. Saya bisa diomelin. Oh tidur, haleluya. Begitu, dibangun. Saya pura-pura diem saya gini. Saya diomelin ini, orang tidur berdoa. Orang bangun kamu tidur. Demi keselamatan kita bersama, kerukunan kau dan aku. Udah. Begitu gludak dibangun, kamar mandi, saya diam. Enggak ada suara, saya begini. Begitu dibalik saya gini. Udah tidur. Ada dinamika kehidupan seorang pendeta. Ada. Tapi saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. Biarpun suaranya cuma haleluya, air mata saya jazz. Haleluya, haleluya. Dia betul-betul Tuhan nanti dilanjutin ya demi keselamatan kita. Saya itu nggak ngarang, saudara, ini fakta. Karena rumah saya kan ya memang segitu-segitunya ya. Saya bukan meminta rumah besar, enggak. Ya memang segitu juga syukur, banyak orang gak punya rumah ya kan. Tahu lagi pula kan gak lama di dunia ini ya. Jadi biar aja. Asik sudah, hidup tuh asik. Dari perkara kecil kita gak mau melukai orang. Gak mau. Kalau gak ada, haleluya. Apa lu jam 4 ya? 4 itu, tetangga saya 3 itu masjid. 3 rumah-rumah musik kencengnya enggak kira-kira. Jadi kalau saya nyanyi pasti kalah. Musik wah lebih kenceng lagi. Satu hal yang saya rindu, Anda ketemu Tuhan tiap hari. Saya memberikan contoh, bukan mosok, enggak bisa kebayar. Anda yang sombong-sombong, sibuk sendiri, you satu kali mati, you mau mencium kaki Tuhan enggak akan diperkenan. Enggak bisa. Mumpung Anda masih hidup, Anda punya waktu teduh, saat teduh. Artinya Anda punya waktu ketemu Tuhan setiap hari, at least 30 menit. Yang kedua, saat jeda. Jadi setiap kali 1 jam, 30 menit mikirin Tuhan. Tuhan. Nanti setiap peristiwa yang terjadi Anda bicarakan dengan Tuhan. Sampai seperti mesin dalam diri saudara yang otomatis. Saat-saat tertentu. Nggak ada tujuan lain saya khotbah ini. Bukan untuk dapat duit atau supaya Anda jadi anggota gereja sini. Satu saja. Supaya Anda menjadi milik Tuhan.